Menjelang injury time pemilihan presiden, Partai Demokrat muncul dengan double track strategy atau strategi rel ganda. Strategi ini memungkinkan mesin partai bergerak untuk meraup suara maksimal di Pileg dan juga Pilpres. Benarkah strategi ini merupakan langkah aman Demokrat setelah mesin partai dinilai tak bekerja semaksimal setelah SBY kini fokus pada urusan keluarga? Lalu apa pengaruhnya pada kubu Prabowo Sandiaga? Laporan utama hadir dengan tajuk Strategi Rel Ganda dari Cikeas. Saya mendapatkan mandat sebagai Komandan Pemenangan Pemilu bagi Partai Demokrat dan tentunya saya menjalankan double track strategy. Strategi double track atau strategi rel ganda kini tengah diusung Partai Demokrat. Melalui Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Yudhoyono, Demokrat menyebut menerapkan strategi rel ganda untuk Pileg dan Pilpres adalah keputusan rasional untuk Demokrat. Mesin penggerak partai akan bergerak beriringan untuk memenangkan kursi di parlemen sekaligus menyokong Prabowo Sandiaga dalam pemilihan presiden. Saya mendapatkan mandat sebagai Komandan Pemenangan Pemilu bagi Partai Demokrat dan tentunya saya menjalankan double track strategy. Strategi rel ganda di mana secara paralel kami berjuang agar Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif juga bisa sukses, tetap eksis karena kami ingin punya wakil-wakil rakyat yang kompeten di parlemen nanti untuk bisa memberikan support secara penuh kepada Pak Prabowo dan pemerintahan mendatang. Tapi track kedua tentunya untuk menyukseskan Pilpres, tentunya dalam koalisi yang mengusung Prabowo Sandi. Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto pun mengapresiasi strategi Partai Demokrat yang dinilai dapat membantu mereka di pemerintahan mendatang, terutama dalam keberpihakan Senayan atas keputusan pemerintah bila ia dan Sandiaga terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Menghargai, sangat apresiasi partisipasi Partai Demokrat sama dengan partai yang lain dalam koalisi kami, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Berkarya bersama kita, Partai Gerindra di mana-mana, dan kami berkepentingan bahwa teman-teman koalisi kami mendapat hasil yang kuat dalam pemilu yang akan datang supaya nanti pemerintah kita akan juga efektif dan kuat di parlemen. Strategi double track sebetulnya bukan hal baru dalam kancah politik. Pileg dan Pilpres yang serentak dilakukan pun memaksa mesin politik untuk bekerja secara bersama dan simultan untuk meraih suara. Bukan hanya Demokrat yang sesungguhnya menerapkan hal ini. Strategi double track itu kan Partai Demokrat maupun partai-partai koalisi ya kan ingin menang Pileg dan menang Pilpres. Dan saya rasa seluruh partai koalisi Indonesia Adil dan Makmur termasuk Pak Prabowo dan Bang Sandi sepakat bahwa seluruh koalisi ini harus menang Pilpres dan juga menang Pileg. Sehingga pemerintahan Pak Prabowo selain dilantik 20 Oktober 2019 juga punya dukungan yang kuat di parlemen. Bagaimana setiap partai itu bekerja keras memenangkan Pileg dan juga sekaligus mengkampanyekan pasangan Pak Prabowo dan Bang Sandi. Seperti yang kami lakukan di Gerindra, kami kampanye legislatif. Seperti saya sebagai caleg, saya datang bertemu konstituen, mengkampanyekan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Saya juga mengkampanyekan diri saya sebagai caleg dan juga sebagai kader Partai Gerindra, sehingga berharap tentu suara Pak Prabowo menang, suara Partai Gerindra juga unggul dan saya terpilih jadi caleg, dan itu hal yang wajar. Namun pengamat politik Ade Reza Haryadi justru menangkap hal lain dari strategi baru Partai Demokrat itu. Demokrat dinilai bermain aman dengan berfokus pada Pileg untuk memperoleh kursi di Senayan.
Posisi SBY yang kini tengah berjuang bersama sang istri melawan sakit pun dinilai berpengaruh atas kegarangan mesin partai dalam mendukung Prabowo dan Sandiaga. Eufemisme politik untuk mengatakan sebetulnya Partai Demokrat ini hanya akan fokus pada persoalan pileg saja, karena Partai Demokrat saat ini sedang tidak secara langsung di bawah kendali Pak SBY, karena beliau harus konsentrasi pada persoalan kesehatan Bu Ani, dan ini memberikan dampak yang luar biasa bagi kinerja dan efektivitas mesin partai ketika mereka kehilangan kendali induknya yang selama ini hari ke hari banyak terlibat di dalam urusan kepartean ya. Jadi politik double track ini istilah eufemisme politik Pak AHY saja saya kira, untuk mengatakan bahwa Demokrat fokus pada persoalan pileg tanpa mengabaikan persoalan pilpres. Strategi rel ganda merupakan keputusan yang paling realistis untuk Demokrat saat ini untuk tetap menggerakkan mesin partai atau paling tidak memenangkan kursi di parlemen untuk kelangsungan partai di masa depan. Partai Demokrat tidak dalam posisi memperoleh keuntungan kotel efek ya, efek ekor jas daripada pilpres, sehingga realistis juga kalau mereka kemudian memilih fokus pada persoalan pileg ya. Tapi kenapa baru sekarang? Nah, pertanyaan jawabannya adalah karena Partai Demokrat ya, sekarang tidak dalam kendali efektif ya, secara manajemen operasional politik harian di tangan Pak SBY ya, dan tentu dalam pengalaman politik dan jam terbang politik AHY ini akan menjadi satu tantangan yang luar biasa. Karena itu daripada berspekulasi dan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Partai Demokrat, mungkin ya Partai Demokrat memilih untuk memutuskan lebih baik fokus ke pileg, karena ini soal masa depan politik partai. Saya mendapatkan mandat sebagai Komandan Pemenangan Pemilu bagi Partai Demokrat, dan tentunya saya menjalankan double track strategy.